Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan kembali membahas analisa saham. Kali ini saham yang akan bahas adalah saham dari sebuah perusahaan yang mungkin tidak terlalu terkenal. Namun saya yakin perusahaan ini memiliki potensi yang sangat besar. Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan. Namun meskipun percetakan bukan sembarang percetakan. Nama perusahaan ini adalah PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk atau memiliki tiker JTPE. Pengen tahu bagaimana analisa saham ini? Simak video ini sampai selesai, oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. 1, 2, 3. Oke, baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat di laptop. Kita lihat di websitenya Jaswindo, http://jaswindo.com. Jaswindo.com ini adalah website dari JTPE. Kita lihat di sini sedikit tentang dia. Berdiri sejak tahun 1990, berarti sudah 30 tahun lebih ya. Bahkan sebelum krisis 98 dia sudah berdiri. Dia memiliki 800 lebih karyawan dan dipercaya oleh berbagai pemerintahan dan institusi di seluruh dunia. Ya, hebat kan? Produk dari PT Jaswindo di sini dia adalah percetakan. Tapi percetakan bukan sembarang percetakan. Dia memiliki percetakan khusus untuk apa? Dia memiliki percetakan khusus barang-barang yang memiliki tingkat security yang tinggi, ya. Yang pertama adalah identitas, ya. Untuk identitas dia bisa mencetak paspor, ya, ID card sama sertifikat ijazah, ya. Terus kemudian di lini payment dia bisa mencetak cek, ya, jadi untuk bank-bank, kemudian kartu dari ATM, kartu kredit dan sebagainya. Lalu dia juga bisa menyediakan cetakan ini, ya, tax stamp sama label, ya, label yang biasanya memiliki grade yang tidak bisa dipalsukan, ya. Nah, tax stamp ini salah satunya ya untuk cukai rokok, ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya adanya peningkatan produksi rokok, otomatis ya percetakan cukainya juga akan meningkat kan. Nah, kalau tidak salah dia juga bisa mencetak STNK, ya, STNK, BPKB dan sebagainya. Oke, itu sekilas tentang profil dari JTPE. Kita lihat bagaimana harganya, pergerakan harganya dari beberapa tahun terakhir, ya. Dari tahun 2017-2018 harganya stabil naik terus, ya. Di harga Rp56 ini setelah stock split, ya. Harga setelah stock split Rp56, sekarang pada harga 286. Tahun kemarin 2022 stock split 1:4. Jadi kalau misalnya 1:4, 5 tahun lalu ya harganya sekitar 200-an, ya. Kalau nggak salah dia sebelumnya sudah pernah stock split juga. Oh, belum nampaknya. Oh ya, ini sudah pernah stock split lah sebelumnya di tahun 2011 1:5. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu itu harganya 33, stock split 5 kali, berarti kali 5 150 kali 4 sekitar 600-an mungkin, ya. 600-an itu tahun 2010, 600, kemudian sekarang kalau misalnya ini 286 pakai harga sebelum stock split, ya, kali 200 kali 5 sekitar 1.500-an, hampir 1.400 kali 4 2.800, 5.600, ya. Jadi harga sahamnya mestinya 5.600 kalau tidak
pecah-pecah kecil-kecil. Jadi ini manajemennya cukup pintar ya untuk meningkatkan valuasi dari harga sahamnya. Oke, sekarang yang menarik di sini adalah dia terus meningkat ya, konsisten meningkat. Kenapa kok terus konsisten meningkat? Ya karena memang bisnisnya terus bertumbuh dan memang tidak ada atau mungkin sedikit, saya nggak tahu ya, saya nggak, tapi sepertinya kalau lihat di bursa saja, industri yang memiliki lini bisnis yang sama dengan dia itu sepertinya kok saya tidak pernah ketemu ya. Jadi percetakan yang mencetak barang-barang dengan tingkat sekuritas atau tingkat keamanan yang tinggi. Nah, memang harganya sih kalau misalnya kita lihat valuasinya tidak terlalu murah ya. Nanti kita akan lihat valuasinya ya. Di sini ini hasil gambar-gambaran saya kemarin di angka 200 ya. Untuk saat ini saya megang ini di harga 220-an atau 200 berapa gitu. Ketika kemarin sempat anjlok ya. Saya sih ya masih wait and see kalau misalnya mau nambah, tapi kalau misalnya turun di bawah 250 tentu saya tidak akan pikir lagi dan akan menambah ya. Kemudian kita lihat valuasinya ya. Nah, sekarang kita lihat kok harganya bisa naik terus, itu kenapa sih? Ya tentu pasti labanya meningkat. Itu yang sudah bisa kita pastikan. Kita lihat di sini tahun 2017 penjualannya 1,2 triliun ya. Meningkat, kemudian 2020 2021 turun ya, jelas ya, karena 2020 2021 itu ada pandemi ya, sehingga banyak hal yang kemudian bisnisnya jatuh kecuali bisnis kesehatan. Namun 2022 kemarin sudah meningkat ya, dan pada tahun ini juga terus meningkat, nanti akan kita lihat tahun ini. Nah, kita lihat labanya dulu di tahun 2017 82 miliar, naik 121 miliar, kemudian naik lagi 182 miliar. Ketika pandemi masih bisa mencetak laba, bayangkan ya. Jadi memang produk yang dimiliki oleh JTPI ini adalah produk yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat ya, yang namanya kayak paspor, identitas, kartu ATM. Meskipun pandemi kemarin ya ternyata masih dibutuhkan kan, apalagi kalau nggak pandemi ya. Oke, dari labanya sendiri sudah meningkat kurang lebih 2 kali lipat atau 100% hampir ya. Berarti harganya kalau misalnya dilihat dari 2017 di harga sekitar 70, meningkat 2 kali lipat 140 ya, 140. Tapi ini meningkat sampai berapa, 70 kali 4 kali lipat. Jadi harga sahamnya sudah meningkat hampir 4 kali lipat ya. Meskipun labanya meningkat 2 kali lipat. Tapi kalau di tahun 2022 ya memang masih wajar. Ini kan sekarang 2023. Lalu bagaimana laba di tahun 2023? Kita lihat Q1 dan Q2 meningkat drastis ya. Total 74 miliar dibandingkan di 2022 yang hanya 16 miliar ya. Coba kita bagi 70 berapa tuh? Ya 74 dibagi 16. 4 kali lipat ya. Labanya sudah meningkat 4 kali lipat year on year untuk Q1 dan Q2 total ya. Nah, yang paling menarik adalah laba dari JTPI ini setiap Q3 dan Q4 itu selalu berlipat-lipat ya. Kita bisa lihat tahun 2021 yang awalnya 6 dan 6 kemudian langsung naik hampir 10 kali lipat. Kemudian di tahun 2022 16 miliar, di Q3 dan Q4 16 naik ya mungkin 5 kali lipat ya, 5 kali lipat, 12 ke 80 ya hampir 10 kali lipat juga ya. Nah, bagaimana dengan Q3? Jadi seperti yang kita tahu tadi, produknya apa tadi? Yang pertama kartu identitas, paspor. Semakin banyak, semakin akhir tahun ya, semakin banyak yang buat paspor untuk bepergian. Kemudian ada lagi kartu ATM ya, dan juga ini ijazah ya. Biasanya kan wisuda biasanya di ini ya, di tengah semester ganjil, artinya dari September sampai akhir tahun ya.
Otomatis pesanan ijazah juga akan meningkat. Lalu ada lagi produknya ini yang komersil ya, yang komersil. Nah, komersial printing. Kalau komersial printing ini yang tidak ada hubungannya dengan ini, tidak ada hubungannya dengan security, keamanan ya, percetakan keamanan. Contohnya misalnya percetakan pada wahana-wahana permainan ya, misalnya di Dufan atau di Game Zone dan sebagainya. Dan juga percetakan lain yang sifatnya umum ya. Kalau ini memang tidak terlalu banyak ya, karena kan di luar sana banyak percetakan ya. Dan percetakan ini nanti di akhir tahun tentu akan meningkat drastis karena adanya sentimen pemilu. Ya, seperti kita ketahui, kalau calonnya semakin banyak, otomatis yang dicetak juga akan semakin banyak. Jadi, potensi kenaikan laba Q3 dan Q4 minimal bisa lah kalau 5 kali lipat ya, kalau melihat dari tren tahun-tahun sebelumnya ya. Ya kalau misalnya 5 kali lipat terlalu muluk-muluk, 2 kali lipat aja lah. Jadi sekitar 80 sampai 100 miliar ya di Q3 dan Q4. Kalau 80 tambah 100 kan berarti 180. 180 tambah 74. 180 tambah 74 sama dengan 250 ya, potensi laba tahun 2023. 250 dibagi jumlah saham beredar 6,85 miliar, berarti berapa? 36 IPS-nya ya. IPS 36 tahun kemarin membagi dividen 7,5 ya, 7,5. Berarti kita lihat ya dividennya, misalnya tadi kan 250 miliar ya, proyeksi saya laba 2023 250 miliar. Jadi 250 miliar kita bagi dengan total laba di 2022 ya 127, lalu kita kali dengan dividen yang kemarin 7 ya, berarti 13,7 atau 2 kali lipat ya. Dividennya 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti 14 lah, 14 ya. 14 di harga sekarang 290, hampir 5% ya, lumayan ya, lumayan. Ini kalau menurut saya pribadi memang harga sekarang tidak terlalu murah ya, wajar-wajar saja, karena saya sendiri sudah masuk di 220-an. Saya akan memikirkan untuk menambah ya jika menyentuh 250 ke bawah. Ya, apakah mungkin? Ya enggak tahu. Kalau misalnya enggak ya udah, saya akan cari yang lain aja. Saya juga sudah pegang ini dan tinggal menikmati dividennya tahun depan atau menikmati capital gain-nya. Kalau capital gain saya sih sepertinya tidak akan menjual ini ya, mungkin ya. Kenapa? Karena ini saham yang long lasting sepertinya. Kenapa kalau long lasting ya? Ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Jadi ini, kalian bisa lihat di laporan keuangannya, mungkin tidak terlalu terlihat. Di laporan tahunannya terlihat. JTPE ini memiliki sebuah perusahaan yang namanya PT Kartsindo 3 Perkasa. Dia bergerak di bidang kartu elektronik ya. Yang Kartsindo 3 Perkasa ini itu sebelumnya adalah milik dari Jaswindo ya atau JTPE, dan kemudian diakuisisi oleh PT Peruri Digital Security ya. PT Peruri Digital Security ini adalah anak usaha dari BUMN, PT Peruri. Nah, patut kita bertanya-tanya kenapa kok BUMN sampai mengakuisisi perusahaan swasta. Dan ini PT Jaswindo ini tidak melepas penuh ya, jadi masih memiliki 45. Otomatis dengan memiliki anak usaha yang juga dimiliki oleh BUMN atau mungkin semacam joint venture ya. Ya sebenarnya bukan joint venture, ini anak usaha JTPE yang sebelumnya dimiliki 100% kemudian dibeli oleh diakuisisi oleh Peruri ya. Sekarang PSP-nya ya PT Peruri ini. Artinya apa? Artinya PT JTPE ini pasti memiliki akses yang lebih di proyek-proyek pemerintahan ya.
Ya kita nggak tahu, mungkin bank-bank BUMN pesan kartunya ke PT Kartsindo Tiga Perkasa, ya otomatis JTPE akan menerima keuntungan. Kita lihat PT Kartsindo ini ya, jadi ini websitenya. Nah, ini tertulis Peruri Smart Card PT Kartsindo Tiga Perkasa ya. Di sini nah, from simple color printing to full color printing bla 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 bla, we maintain our quality for subsidiary company PT Jasindo Tiga Perkasa was established 2012 ya. Jadi PT ini sudah ada di tahun 2012 dan kemudian diakuisisi. Kalian cek aja di Google ya, ya keywordnya Peruri akuisisi PT Kartsindo Tiga Perkasa. Nanti akan muncul tahun berapa dia diakuisisi. Oke, jadi itu ya, itu dari saya. Ya, kembali lagi ke ini, ke kinerjanya ya. Jadi kesimpulannya di harga sekarang ya, di harga sekarang JTPE harganya wajar. Kalau kalian mau masuk sekarang itu masih wajar ya. PI-nya 13,5 ya sampai 10 ya kalau misalnya di analyze. Kalau dengan 250 ya, dengan kemungkinan 250 miliar ya. Kalau 250 miliar dibagi market cap sekarang 2,1 triliun. Salah. Balik ya, 2.108 triliun market cap dibagi 250 miliar. Maka PI-nya 8,4 ya. Jadi ini forward PI ya. Forward PI 8,4 kalau menurut saya ya. Kalau PBV ya nggak akan berubah ya. PBV masih 2. Untuk industri ya, industri yang memiliki mode atau kekhususan yang sangat spesifik ya, PBV 2 itu masih wajar, tapi tidak murah. Ingat, tapi tidak murah. Kalau kalian bisa masuk lebih murah, tentu akan lebih baik ya. Saya sendiri ya kalau bisa sih masih di bawah 250 ya. 250 itu sudah sangat-sangat bergain ya, sudah sangat murah kalau menurut saya. Sepertinya juga tidak akan jatuh dari itu karena dia bagi dividen rutin ya. Beda kalau dia nggak bagi dividen ya, harga bisa volatilitasnya tinggi. Karena apa? Karena kalau misalnya dia bagi 15 rupiah ya, 15 rupiah, mungkin nggak harga ke 200, misalnya ke 200, dividen 7,5%, nggak masuk akal. Masa perusahaan growth ya, perusahaan growth kemudian bisnisnya memiliki bisnis yang stabil, relatif stabil, di membagikan dividen 7,5% itu menurut saya tidak masuk akal ya. Harus lebih rendah dividen yieldnya ya. Beda sama BUMN ya. Ya dengan kemungkinan dividen 15 rupiah ya, pantasnya ya memang 5% itu sudah terlalu murah ya. Ya 300 ya. Kalau misalnya bagi dividen dianggap yieldnya 5% ya 300 ya, berarti sekarang masih di bawah 300. Kalau 6% 250 ya. Jadi ya itu kalau saya sih kalau kalian bisa dapat di harga 250, maka potensi yield tahun depan adalah 6% ya. Sepertinya sih agak susah ya, agak susah sepertinya. Tapi saya doakan ya, saya juga berdoa semoga harganya bisa sampai ke 250 lagi sehingga saya bisa nambah. Oke, itu pembahasan saya di JTPE ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe video-video saya. Semoga saya bisa membagi video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.